sampai ke lokasi situs makam Duro. Langsung masuk. Inilah makam Duro yang konon bahwa beliau itu seorang tokoh dari keturunan Kerajaan Majapahit, dan di sini makam-makam ini makam Islam yang betul-betul fenomenalnya itu nisannya ukurannya besar-besar sampai ketinggiannya itu hampir sama dengan saya. Dan di sini banyak sekali, dan motifnya, reliefnya juga berbeda-beda. Inilah yang merujuknya ke Surya Majapahitnya di sini. Ini seorang tokoh, ini laki-laki yang jelas kalau bentuknya seperti ini. Selain ini juga ada yang beda motifnya, tapi ukurannya, nisannya kecil-kecil. Ada juga yang ukuran besar, yang perempuan ini yang perempuan. Jelas ini yang dikatakan salah satu putri Raja Brawijaya yang terakhir ini. Betul, babnya di sini kelihatannya yang lain tidak dikasih bunga, kirim doa. Ternyata betul di sini terdapat masih ada kiriman orang-orang yang kirim doa, masih ada. Berarti ini yang dituakan salah satunya makam ini, yang nisan ini. Jadi memanjangnya ke sini, arahnya sini. Ini juga ada yang kecil-kecil seperti ini. Nisan ini paling kecil. Kemungkinan ini juga keturunan dari Kerajaan Majapahit, cuma sayang ini kecil. Berarti apakah ini dia itu mungkin pangkatnya rendah atau prajurit atau punggawanya, jelas. Tapi yang paling ujung sana yang dituakan sebagai kiai sepuh, kiainya dari rombongan tersebut itu di sini. Pertama kita belum tahu siapa namanya, tapi yang paling dipercaya oleh masyarakat, dia ini yang dituakan di sini sebagai katakan tertua rombongan dari kelompok makam yang ada di sini. Nah, pengertian dari makam ini yang Duro berarti seorang pejabat, seorang orang kaya atau keturunan dari orang pejabat tinggi. Nah, kata Prambon itu juga diambil dari situs ini. Prambon ke Prabon. Jadi orang tua dari Majapahit ini seorang Prabu Kerajaan Majapahit, dari Prabu Brawijaya. Akhirnya disinilah ke Prabonnya, keturunannya Brawijaya yang dimakamkan di sini, yang semuanya sudah beragama Islam. Informasi sejarahnya yaitu rombongan dari Majapahit ini akan melaksanakan kegiatan pernikahan antar Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kediri bawahannya, biar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada peperangan, tidak ada huru-hara ketika masa itu. Akhirnya membuat persetujuan bersama bahwa perjanjian itu menikahkan antara keturunan Kerajaan Majapahit dengan keturunan Kerajaan Kediri. Nah, akan tetapi dalam perjalanan ini ternyata tidak sampai ke Kediri. Entah itu apa alasannya, tapi akhirnya berhenti di sini, bermukim di sini, akhirnya semuanya meninggal di sini. Jadi tidak terjadi peristiwa pernikahan akhirnya. Nah, inilah sejarah segelumit yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan ahli sejarah. Dan di sini sudah tercatat di registrasi Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Ini sudah ada. Ini kelihatan. Ini mulai tahun 1994. Ini ya, ini nomor registernya itu 160 Nganjuk. Nah, 160 strip Nganjuk strip. Ini tahun 94, berarti
semuanya nisan-nisan ini sudah terregistrasi di Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur di BPJB Mojokerto. Nah, alamatnya di sini itu nama pemakamannya itu Makam Mbah Nduro di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ini posisinya di ujung timur desa, dekat dengan area persawahan, perkebunan tebu, dan di berdekatan depannya pas ada sungai. Dan di sini sering didatangi oleh pengunjung untuk kirim doa atau mungkin ada kegiatan khusus masyarakat. Dan di sini tiap tahunnya juga dilaksanakan acara ritual budaya yaitu nyadran. Nama tokohnya bisa disebut? Nah, ini yang nama tokoh saya sangat lupa. Coba nanti saya tanyakan juru kunci dan kami buka data dokumen yang sudah kita miliki. Yang jelas di sini yaitu keturunan dari kerajaan Majapahit semuanya. Ada berapa makam? Di sini kemarin kita catat itu kurang lebih hampir ada 26 pemakaman sebenarnya. Ada yang ada nisannya, ada yang tidak ada nisannya, ada strukturnya tapi sayang tidak ada nisannya. Itu juga kami data, jumlahnya kurang lebih ada 26 pemakaman. Nah, di sini agak rindang, banyak pohon cacil juga di sini. Banyak pohon cacil dan ini sudah mati ini. Bunga kamboja ini sudah terlalu tua, keringnya itu mati sendiri ya. Tapi paling banyak pohon di sini pohon cacil, dan di sini juga ada pohon kemuning ini ya. Jadi rata-rata pemakaman kuno itu pasti ada pohon-pohon seperti ini, pohon kemuning atau pohon jenar juga bisa. Kita coba ukur sebesar ini apa ukuran ini. (125) berarti 1 meter 25 cm. Itu yang di atas tanah? Ini yang di atas tanah, ini yang belum masuk, mungkin kurang lebih sekitar 2,5 meter sampai ya 2 meteran kelihatannya, 2 meteran ini kemungkinan sampai dalamnya. Dan tebelnya aja kurang lebih sekitar 25 cm. Ini tebal rata-rata. Coba yang paling tinggi ini juga. Lebih tinggi malah. Hampir 1 meter 30. Hampir 1 meter 30-an. Lebih tinggi. Soalnya ini khas laki-laki, jadi agak nonjol ke atas, ke puncaknya lebih tebal. Ini kelihatannya agak tebal juga ini. Nah, hampir 20 ya. Jadi 19 lebih tebal. Cuman kemarin saya dapat informasi rusaknya situs ini yaitu ketika ada peristiwa 66 dirusak. Siapa itu sih dari Partai Komunis itu yang merusak era itu. Jadi akhirnya dengan masyarakat dikumpulkan lagi, ditata lagi. Inilah permasalahan dulu kenapa dirusak. Yang merusak itu memang ada peristiwa 66 itu dari golongan komunis itu yang rusak. Itu informasi sementara. Dan ini batu-batunya juga besar-besar ini. Batanya juga sangat panjang. Nah, 44 panjangnya, 44 paling panjang. 44. Lebarnya 24. Ini sangat paling panjang berarti ini paling panjang. Era makam ini era Majapahitan. Ada kita temukan, nah ini ada kita temukan juga batu jurpal. Nah, batu jurpal
Ini batu durpal. Durpal atau durpel ini biasanya di apa, pintu gerbang masuk bangunan percandian atau tempat ibadah, atau mungkin pintu gerbang gapura di tempat pemakaman. Bisa juga mungkin kalau di depan dulu mungkin ada gapura sebelum masuk ke pemakaman Mbah Nduro ini. Ini berarti dimungkinkan bahwa betul di depan sini itu mungkin dulu ada bangunan gapura sebelum masuk ke pemakaman. Ini jelas. Ini durpal, ini dua ini. Nah, ini juga ada lingga patok, lingga semu. Ini lingga semu namanya. Lingga semu itu lingga yang motifnya enggak 100% menjadi lingga. Tapi ini juga katakan ahli sejarah arkeolog kemarin, ini namanya lingga semu. Kata semu itu tidak bermotif. Barusan kami tadi dengan tim sudah coba kita eksplor dari beberapa nisan dan makam. Ternyata betul di sini itu dulu ada pemakaman Islam keturunan dari Brawijaya terakhir Majapahit
akhir yang dulu ketika itu akan ada acara pernikahan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Kediri. Akhirnya tidak sampai terjadi peristiwa pernikahan. Akhirnya beliau menetap di sini dan meninggal di sini semua. Jangan lupa ikuti penelusuran kita selanjutnya.